Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Allah ta'ala wa sayyidan wa qasuran wa nabiyyan minas salihin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita di puncaknya Muharram hari ini, tanggal 10 Muharram atau Asyura. Jadi puncaknya Muharram tanggal 10, dimulai tanggal 1 kemarin sampai puncaknya Muharram adalah Syura tanggal 10. Sehingga siapa yang bisa puasa di bulan Muharram tanggal 10 ini, maka kata Nabi seperti puasa 2 tahun. Tahun pahalanya seperti puasa sunnah 2 tahun. Ini puasa Muharram, puasa sunnah terbaik, puncaknya ya hari ini tanggal 10. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa puasa dan mengisi kebaikan-kebaikan di hari ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Semua para nabi itu diangkat oleh Allah menjadi hamba yang sholihin itu karena bisa mengalahkan 4 hal. Sampai disebut wasayyidah, yaitu sayyidina. Nah, di Quran itu sayyidina itu disebut berkali-kali. Wasayyidan wahasuran wa nabiyyam minas sholihin. Jadi tidak etis kalau kita menyebut hanya Muhammad, itu enggak etis. Karena Allah sendiri menyebut sayyidina. Nah, yaitu tuanku, tuan kita, bapak kita. Itu Allah mengajari manusia supaya menyebut nabi itu ditambahi sayyidina. Semua para nabi itu diangkat oleh Allah karena bisa mengalahkan 4 musuh utama ini. Jadi kalau kita sebagai umat nabi kemudian bisa mengalahkan 4 perkara ini, maka kita akan berubah pangkat kita yang asalnya Islam atau orang yang beriman meningkat menjadi abdum minas sholihin, hamba yang betul-betul baik. Apa 4 perkara yang bisa dikalahkan nabi itu? Arba'ati asya, 4 perkara yang bisa dikalahkan nabi. Yang pertama alal hawa, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ini, karena hawa nafsu ini yang seringkali membawa manusia ke jurang kejahatan. Jadi para nabi diangkat oleh Allah, 1 karena bisa mengalahkan hawa nafsu. Kita juga begitu. Musuh utama kita adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang kedua, wa ala iblis, bisa mengalahkan godaan iblis wa junuduhu, dan pasukannya. Bisa mengalahkan
godaan, jeratan iblis dan pasukannya. Nah, ini bisikan-bisikan setan yang menyuruh kita untuk menyimpang dari ajaran Allah, itu bisa kita kalahkan. Karena iblis dan pasukannya ini Bapak Ibu umurnya panjang. Mulai Nabi Adam dulu sampai sekarang belum mati. Dia memang minta kepada Allah dua hal. Yang pertama, panjangkan umurku ya Allah sampai kiamat, itu diasisi karo Gusti Allah. Terus permintaan kedua, ya Allah berikan kami izin untuk mencari teman di neraka sebanyak-banyaknya, itu diasisi oleh Allah. Jadi iblis yang menggoda kita ini lebih profesional, sudah pengalaman, umurnya sudah jutaan tahun. Nah, ini para nabi bisa mengalahkan ini. Yang ketiga, wa'alal lisan, bisa mengalahkan lisannya supaya tidak bicara yang mana pembicaraan itu tidak berguna. Lisan ini diatur supaya bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Seperti anjuran Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Dan yang terakhir, wa alal ghadabi, bisa mengalahkan nafsu amarah. Alal ghadab, sifat amarah. Nah ini, jadi sifat amarah ini merusak tatanan. Orang yang sering marah biasanya tekanan darahnya pasti tinggi. Orang yang sering marah biasanya cepat tua. Mengapa? Karena orang marah itu membutuhkan urat di wajahnya sekitar 70 dikerahkan sampai merah. Kalau orang itu tidak marah hanya membutuhkan 17 ya, urat atau saraf yang ada di wajahnya sehingga santai. Nah ini marah. Kalau manusia bisa mengalahkan 4 hal ini, maka dia akan menjadi orang yang baik. Jadi sekali lagi, para nabi bisa mengalahkan 4 ini, dan kita harus berusaha bisa mengalahkan 4 hal ini supaya menjadi sholihin, sholihat. Yang pertama adalah bisa mengalahkan hawa nafsu, yang kedua bisa mengalahkan yaitu bisikan dan ajakan iblis dan pasukannya, yang ketiga bisa mengalahkan lisan kita, dan yang terakhir bisa mengalahkan yaitu sifat ghadab, yaitu sifat pemarah kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.